Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Paskah yang kedua kepada kita semuanya. Semoga melalui perayaan Paskah ini, hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam merayakan kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di Paskah kedua ini pada tanggal 21 April tahun 2025 tertulis dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan kepada kita pada hari ini, di Paskah kedua ini, hidup untuk menceritakan perbuatannya. Perbuatan siapa yang dimaksudkan di sini? Yaitu perbuatan Tuhan. Kalau kita boleh jujur hari ini, ada banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa memberkati kita hari ini. Selain daripada kita sudah ditebus, dunia ini sudah ditebus, dan kita merayakan Paskah yang kedua hari ini. Tapi penebusan itu, berkat itu secara pribadi, lepas pribadi, kita rasakan hari ini. Begitu luar biasa. Kalau kita diminta bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita terima di tengah-tengah keluarga maupun kehidupan pribadi kita, mungkin ada banyak hal yang mau kita ceritakan. Ada banyak hal yang kita bagikan. Jadi hari ini, ketika kita hidup, hiduplah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan. Saudara-saudara, Mazmur 118 ini adalah nyanyian pujian kemenangan yang dinyanyikan dalam perayaan besar umat Israel, khususnya dalam hari raya Paskah Yahudi ketika itu. Ini adalah mazmur sukacita setelah melewati penderitaan besar. Dalam tradisi Kristen, bagian ini sering dibaca dalam rangka Paskah karena mencerminkan gambaran tentang kemenangan Yesus atas maut. Dan respon iman umat yang diselamatkan. Hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam konteks khotbah kita ini ayat 13 tadi dikatakan, aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Gambaran penderitaan berat mirip dengan salib Tuhan Yesus. Yesus pun didorong sampai ke Golgota, tapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Kita juga sering didorong melalui pergumulan hidup kita pribadi lepas pribadi. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan menopang, Tuhan menolong kita. Paskah ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat
pada waktunya. Tugas kita adalah tetap setia, tetap percaya dalam menanti pertolongan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kata mazmurku menandakan pujian yang keluar dari hati yang sadar akan kasih karunia. Yesus telah menjadi keselamatan kita. Karena kebangkitannya, kita punya kehidupan yang kekal. Hidup setelah Paskah ini adalah hidup yang bernyanyi, bukan meratap. Hidup yang bersuka cita, bukan mengeluh. Hidup yang penuh semangat, bukan senantiasa meratapi nasib. Saudara-saudara, hiduplah di dalam Tuhan, karena ialah kekuatan dan mazmur serta keselamatan kita. Ayat yang ke-15 sampai 16 mengajak bersuara sorak-sorai kemenangan, karena tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Demikian firman Tuhan tadi. Sorak-sorai adalah sebuah tanda hidup yang baru. Paskah adalah perayaan kemenangan. Bukan hanya bagi Kristus, tapi juga kita yang percaya kepadanya. Hidup kita bukan lagi di bawah kutuk dosa, tapi dalam suara kemenangan. Kutuk dosa itu telah dipatahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itulah kita bersorak-sorai tanda kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita menyambutnya di dalam kehidupan kita. Ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini adalah deklarasi iman seseorang yang telah diselamatkan. Kebangkitan Yesus memberi kita hidup baru. Dan hidup itu harus menjadi kesaksian kepada kita. Kesaksian bagaimana kita boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kesaksian itu akan menguatkan setiap orang. Kesaksian itu akan meneguhkan iman orang yang sedang berada dalam persoalan-persoalan kehidupan. Dan semakin kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah hidup kita, itu akan menguatkan orang lain. Ketika Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kita diberkati, maka dia akan mengatakan, aku juga akan diberkati. Dia dikuatkan oleh kesaksian kita atas perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 18 mengatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut. Saudara-saudara, seperti Yesus yang disalibkan dan menderita, kita pun sering sekali dihajar oleh keadaan. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan kita kepada maut, karena Yesus sudah mengalahkannya. Hajaran Tuhan adalah sebuah proses, bukan hukuman, untuk mempersiapkan kita untuk menyaksikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Untuk itu melalui khotbah kita hari ini akan berpesan kepada kita. Pertama, Paskah ini memberi arti baru kepada hidup kita. Kita tidak lagi hidup karena kekuatan sendiri, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus. Mulailah hari-hari dengan kesadaran, aku masih hidup karena Tuhan.
Aku masih hidup karena Tuhan akan memakai kehidupanku. Bukan karena kuat dan layak kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup kita adalah kesaksian yang bergerak. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga bersaksi. Dunia perlu tahu bahwa Yesus hidup melalui kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus di dalam rumah, pekerjaan, bahkan di media sosial. Bagaimana kita buat status bahwa sana kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat perbuatannya di tengah-tengah hidup kita. Ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan di dalam Kristus harus dirayakan dan dibagikan. Sorak-sorai kemenangan di ayat 15 harus menjadi gaya hidup orang percaya. Rayakan Paskah bukan hanya sekali setahun, tapi setiap hari sesungguhnya kita merayakan kemenangan, pengharapan, dan kesediaan untuk menyatakan Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menyelamatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya hidup kita ini harus punya kesadaran bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidupku. Sesungguhnya dalam hidup kita harus punya pengakuan bahwa Tuhan sedang memakai aku ketika aku hidup sampai hari ini. Untuk itu, ketika saya masih hidup, ketika kita masih hidup dalam karya Tuhan dalam hidup kita, maka pergunakanlah itu untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kita, serta semakin memahami bagaimana Tuhan telah berkarya di tengah-tengah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang lilin yang tidak mati. Di tengah gelapnya ruangan karena listrik padam, ada seorang anak yang menyalakan lilin kecil. Angin mencoba memadamkannya, tetapi dengan sekuat tenaga, anak ini melindunginya dengan kedua tangannya. Apa yang terjadi? Karena lilinnya tetap hidup, maka orang-orang mulai datang mendekat dan menyalakan lilin mereka dari lilin kecil itu. Pada akhirnya ruangan yang gelap itu pun mulai terang karena satu cahaya yang tidak padam tadi. Apa maknanya? Yesus adalah terang yang tidak dipadamkan oleh maut. Tidak mampu dipadamkan oleh maut. Kita yang menerima terang itu bukan hanya untuk disimpan saja, tetapi untuk menyalakan terang dalam hidup orang lain. Hidup kita dipanggil untuk menceritakan terang itu. Untuk itu, bagikanlah terang yang ada padamu kepada orang lain. Saudara-saudara, Paskah bukan hanya tentang Yesus yang dibangkitkan, tetapi tentang hidup baru yang kita jalani karena kebangkitannya. Mazmur 118 ayat 17 berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Mari kita hidup bukan hanya untuk bertahan hidup saja, tetapi untuk berarti bagi Tuhan dan berarti bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa untuk meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Amin.